Di pesta ulang tahun ibu mertua, menantu membawa sebuah lonceng sebagai hadiah. Berani sekali kamu. Berani-beraninya memberikan hadiah kematian di pestaku. Istri melihat suaminya yang baru keluar dari penjara selama 5 tahun. Bukannya merasa sedikit pun bersalah. Malah merasa suaminya mempermalukannya. Kupikir siapa tadi? Kau ternyata, anjing tak berguna yang terus menghantuiku. Susah payah kabur dari perbatasan. Tidak mau menyembunyikan diri. Malah berani muncul di depan umum. Bagus, hari ini aku akan membuatmu menjadi anjing mati. Melihat sikap istrinya seperti itu, ia semakin yakin dengan pikirannya. Ia langsung mengeluarkan surat cerai dan melemparkannya ke hadapan suaminya. Karena saat itu istrinya ingin menaikkan derajatnya. Dengan menjebak suaminya masuk penjara. Tetapi suaminya sama sekali tidak tahu. Sebelum pergi, ia mempercayakan adik perempuannya satu-satunya kepada istrinya. Tetapi istrinya menganggap adik perempuannya sebagai pembawa sial. Lalu menyerahkannya kepada anak laki-laki keluarga kaya. Adik perempuannya yang selalu ingin kuat tidak tahan dengan penghinaan itu. Dan meninggalkannya untuk selamanya. Suami itu menatap istrinya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku ingin sekali langsung mencabik-cabiknya sekarang juga. Sepupuku melihatnya begitu marah. Khawatir dia akan dikuasai amarah. Segera maju untuk membujuknya agar tidak bertindak gegabah. Dia tahu keluarga Ju di Jiangcheng sangat berpengaruh. Membunuhnya semudah membunuh seekor semut. Memperingatkannya untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun, bagaimana mungkin nenek bisa menahan penghinaan seperti itu? Langsung saja dia memanggil sekelompok orang kuat. Mengatakan bahwa mereka tidak hanya akan mematahkan kakinya, tetapi juga akan mengirimnya kembali ke penjara. Wanita di sebelahnya pun dengan sombong berkata, sepupu tidak tahan melihat pria itu dihina. Dia langsung maju dan berlutut di tanah. Nyonya tua, kumohon bebaskan Lin Feng. Dia hanya hilaf sesaat. Aku bersedia memenuhi permintaanmu. Baiklah, selama kau melayani Zhao Xiao dengan baik, aku bisa membiarkan sampah ini pergi. Cepat pergi sekarang. Namun pria itu tak ingin dia dipermalukan, dan segera membantu gadis itu berdiri. Mengeluarkan cincin pernikahan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berlutut di depan sepupunya untuk menanyakan pendapatnya. Dia yang sebenarnya sudah berniat, baru saja mengangkat tangannya. Tapi langsung dimarahi oleh nenek, memberi peringatan kepada pria itu. Bahwa dia sudah memiliki perjanjian pernikahan dengan Zhao Xiao. Perlu diketahui bahwa keluarga Zhao sangat berkuasa di Jiangcheng. Bukankah ini semua kesalahanmu, orang yang tidak berguna? Mendengar itu, adik perempuan itu membantu pria itu berdiri, dan menyuruhnya pergi secepatnya. Feng, kau masih saja berbicara besar. Cepat pergi. Dengan kemampuanmu saja, kau bahkan tidak pantas untuk melihat dirimu sendiri. Kau seorang buronan, berani merebut wanita dari tuan muda Zhao? Apakah kamu pantas, Qian Sui? Kalau kamu berani bertindak sembrono lagi, akan kusuruh orang mematahkan keempat anggota tubuh sampah ini, dan membuangnya di pegunungan liar untuk dimakan anjing. Nyonya Yao, tolong lepaskan Lin Feng. Aku bersedia menemui Tuan Muda Zhao. Siapa tahu kamu mungkin kabur diam-diam. Bawa orang ini, ikat dia. Lempar ke tempat tidur Bao Tou. Lihat siapa yang berani dengan Tuan Muda Zhao. Bertemu Tuan Muda Zhao. Raja Perang Asura akan datang ke Jiangcheng untuk menyelenggarakan pesta Asura. Keluarga Zhao kami menyelenggarakan pesta Asura atas perintah Dewa Perang Naga Hitam di Jiangcheng. Jadi kami terlambat. Mohon nenek tua jangan marah. Tidak terlambat, tidak terlambat. Kedatangan Tuan Muda Zhao adalah kehormatan besar bagi keluarga Du. Keluarga Zhao memang layak disebut keluarga papan atas Jiangcheng. Hanya keluarga Zhao yang berhak mempersiapkan jamuan untuk Raja Perang Asura. Tuan Muda Zhao telah bekerja keras untuk menyelenggarakan jamuan untuk Raja Perang Asura. Raja Perang Asura pasti akan memberikan hadiah. Maka keluarga Zhao pasti akan menjadi keluarga teratas di negara naga. Itulah latar belakang keluarga Lin kita. Berbeda sekali dengan para penjahat buronan yang tidak berguna itu. Kekacauan besar terjadi di dataran dekat sini. Pestaku. Oh, bukankah ini sisa-sisa keluarga Lin? Kenapa tidak tinggal di perbatasan? Kesini untuk apa? Baiklah. Apakah itu jam yang kau kirim? Kurasa cocok untuk dijadikan wadah abu jenazahmu. Tuan Muda Zhao, jangan hiraukan dia, agar mata Tuan tidak ternoda. Ayo, silakan duduk. Terima kasih. Kalian masih bengong ngapain? Cepat antarkan Tuan Muda Zhao ke tempat duduknya. Merendah haha. Ayo, saya akan. Sikutmu kalau sampai diulur lagi, akan patah. Berani sekali kau mencakar aku. Ini. Undangan Raja Perang. Undangan Raja Perang harus sampai sebelum Raja Perang datang. Lin Fang,
Cepatlah minggir dan minta maaf. Hanya selembar undangan saja. Sulit sekali untuk kau ambil. Berani sekali. Undangan Raja Perang pun berani kau sentuh. Jukwe, bawa undangan itu ke sini dalam waktu 5 menit. Apakah Dewa Perang Zukwe bisa kau panggil sesuka hati? HMPH, kau pikir dirimu siapa? Kaisar Perang Asura? Kalau aku memang begitu. Hahaha, apakah Lin Feng benar-benar terlalu tertekan hingga jadi bodoh? Berani mengaku dirinya sebagai Kaisar Perang Asura. Lebih baik kita menjauh saja. Pembunuh gila saja tidak punya pedang Asura. Berani menyebut dirinya Kaisar Asura. Sampah seharusnya berada di tempat sampah. Bahkan berani menyamar sebagai Kaisar Agung. Itu saja sudah tidak cukup. Zhao Xiaomin periksa. Keluarga Ju, kami sudah lama tidak ada hubungannya dengan sampah ini. Bawa orang ini, bunuh sampah ini. Kak Feng, jangan bicara lagi. Nenek Zhao Xiao. Kalian jangan permasalahkan dia. Zhao Xiao. Aku akan menemanimu bermain peran sekarang. Hahaha, bocah. Demi menjaga wajah Qian Sui, aku bisa mengampuni nyawamu. Setelah pesta berakhir, aku akan memberimu ember kosong sebagai hadiah. Biar kau kenyang dulu sebelum naik ke atas. Hahaha. Sudah kukatakan. Jika kau berani lagi mengulurkan tangan, akan kupatahkan cakarmu. Aku akan membuat anak ini pulang dengan wajah masam hari ini. Walau dunia ini luas, sejak kecil aku sudah mendengar sumpah prajurit Raja Asura Perang. Kau berani juga mengatakannya? Bawalah dia kemari, kupelah kulitnya. Dewi Burung Merah telah tiba. Keluarga Ju kami. Di mata Dewa Perang Burung Merah. Hanyalah semut-semut kecil saja. Pesta ulang tahunku mana pantas mendapat kehormatan kedatangan Dewa Perang Burung Merah? Jangan-jangan. Karena Tuan Muda Zhao. Nenek tua, keluarga Ju kami kali ini. Benar-benar beruntung berkat Tuan Muda Zhao. Segera akan mencapai puncak kejayaan. Tuan Jukwe bahkan datang untuk menanyakan padaku tentang urusan pesta. Kau, bocah, berani menyamar sebagai api perang Asura. Dan bahkan melukaiku. Kau sudah tamat. Zhao Xiao bisa menyukai Qian Sui kita. Ini adalah keberuntungan Qian Sui selama beberapa kehidupan. Cepat, suruh aku pergi menyambut Dewa Perang Zukwe. Kakak Feng, Dewa Perang Zukwe adalah Dewa Perang nomor 1 di bawah Kaisar Perang. Aku akan menghalangi mereka untukmu. Cepat pergi kau. Tidak perlu, akan ada pertunjukan yang bagus. Tuan Zukwe telah tiba. Saya mohon maaf atas keterlambatan penyambutan saya. Mohon dimaafkan atas kekurangan saya. Tuan muda, Anda ada keperluan? Cukup telepon saya saja. Tidak perlu datang sendiri. Karena kau ada. Kau kan manusia hidup. Saya adalah Zhao Chang dari keluarga Zhao. Kami yang bertanggung jawab atas pesta pernikahan Xiuluo. Hari ini kebetulan adalah pesta pertunanganku. Jika kau tidak keberatan, boleh. Jadi ternyata dia adalah kepala naga hitam. Seperti anjing jahat. Menyingkir. Ah, tidak. Anak kecil itu membawa ransel di punggungnya. Dia adalah sisa keturunan keluarga Lin. Tidak hanya melarikan diri dari perbatasan, tapi juga menyamar sebagai prajurit Shura. Mohon hukum dia. Diamlah. Akulah prajurit Shura. Menurutku, ajalmu sudah dekat. Hamba sembah pada Dewa Perang Asura. Ini undangan yang kau minta. Tian Sui, simpan baik-baik undangannya. Pesta Asura, kau harus datang. Setiap hal yang telah dilakukan keluarga Ju kalian sebelumnya akan kuperhitungkan satu persatu dengan kalian. Tidak mungkin, dia tidak mungkin adalah Dewa Perang Asura. Sama sekali tidak mungkin. Undangan pernikahan dibuat oleh Guru Zhao dari keluargaku. Semua seragam berwarna biru. Bagaimana mungkin ada undangan berwarna merah? Lagi pula, aku mendengar bahwa Dewa Perang Jukwe sedang bertarung sengit dengan Dewa Pembantai Jepang. Bagaimana mungkin dia muncul di Jiangcheng? Kukatakan saja, sampah itu tidak mungkin menjadi kaisar perang. Undangan ini
Undangan ini palsu. Hampir saja aku ditipu oleh orang tak berguna ini. Bahkan membuatku harus memberi hormat kepada seorang aktor. Tidak masuk akal. Adik nenek tua. Jangan-jangan kau benar-benar mempercayainya? Zhao Xiao sudah mengatakan bahwa undangan itu palsu. Mungkin saja orang tak berguna itu mendengar tentang perjamuan Asura, lalu membuat undangan palsu secara sembarangan. Perjamuan pertunangan Zhao Xiao ini harus ditunda ke lain hari. Kamu tenang saja. Aku pasti akan memenuhi janjiku mengenai pernikahanmu dengan Qianxi. Tidak masalah, perjamuan pertunangan bisa menunggu hingga perjamuan Asura selesai. Sekarang aku akan menangkap sampah itu. Patahkan kedua kakinya. Lalu kirim dia ke hadapan Dewa Perang Naga Hitam. Jangan biarkan Nenek Agung mencari gara-gara. Tolong, lepaskan Feng Ge. Mencari dia saja masih terlalu lambat untuk mempermalukan diriku. Usir dia dari hadapanku. Pria di rumah ini. Jangan seperti nenek tua. Tolong, lepaskan Feng Ge. Nenek tua ini hanya memintamu untuk segera mengirim orang untuk menangkap Ye Feng dan membawanya kepadaku. Aku akan membunuhnya sendiri. Panggil orang. Su Fang, segera cari orang untukku. Tangkap si durhaka itu dan bawa kembali padaku. Senior, di jamuan syura. Efisiensi adalah yang terpenting. Kita tidak bisa hanya bertaruh pada Tuan Muda Zhao. Cepatlah pergi ke keluarga Li. Tuan Muda Li seharusnya sudah menyelesaikan urusannya. Dokter, bagaimana kondisi bagian bawah tubuhnya? Bagaimana keadaan Huang En? Putri Huang? Nona Huang tidak perlu dikhawatirkan. Nona Lin tidak apa-apa. Hanya saja tubuhnya lemah. Kekurangan gizi dalam jangka panjang. Dan juga mengalami penganiayaan dari pihak perempuan. Banyak luka yang sampai ke sumsum tulang. Kakak masih perlu istirahat yang cukup. Ayah. Ayah, benarkah kau ini, kakak? Ayah, aku tidak sedang bermimpi, kan? Tidak. Kakak sudah pulang. Tenang saja. Semua yang telah ayah lakukan untukmu. Kakak tidak akan membiarkan keluarga Bai menghukumku. Jangan, kakak. Keluarga Ju dan Tina, kita tidak akan mampu melawan mereka. Kau harus memikirkan dirimu sendiri. Dan hidup bersama dengan baik. Hiduplah dengan baik. Baik, ya? Kau mabuk mengemudi, ya? Kau mabuk mengemudi. Ah, ini Tuan Muda Lin, Lin Feng. Kakak Xian, kesempatanmu datang. Kudengar beberapa waktu lalu Tuan Muda Lin, Lin Feng sedang mencari istri. Jika kau menggantikan Qian Sui menyelamatkan Ling, Lin Feng pasti akan berterima kasih dan menikahimu. Saat itu, krisis keluarga Ju kita dapat diatasi. Tenanglah, Qian Sui. Aku akan membiarkan dia membunuhmu. Terima kasih Nyonya tua telah membantu. Tahu ya? Ibu telah pulang. Anakku, Hao Jie akhirnya pulang juga. Ayahmu, dia sudah meninggal. Siapa sih yang berani sekali? Apa kau tidak tahu aku adalah jenderal di bawah Raja Perang Asura? Permaisuri Ling tidak pernah memeriksa dengan teliti. Sisa musuh tidak bisa mengalahkan Ling Er. Tapi bisa mengambil alih tempat tinggal. Dia akan membunuhnya. Angin. Tunggu saja aku. Aku akan mencabik-cabikmu hingga berkeping-keping. Ini bagaimana ini terjadi? Bukankah Li Tao bersama Lin Yuner? Apakah dia dibunuh oleh orang tak berguna itu? Tapi dia telah memprovokasi Jenderal Li. Dia pasti akan mati. Untungnya kita tidak perlu turun tangan. Jenderal Li, semoga Anda tabah. Saya punya cara untuk membantumu membalas dendam atas kematian adikmu. Aku berharap Jenderal Li bisa memenuhi satu permintaanku. Katakan saja, selama itu untuk membalaskan dendam adikku. Aku akan setuju dengan syarat apapun. Aku berharap Jenderal Li dapat memberikan undangan perjamuan Asura untuk keluarga Ju. Undangan perjamuan Asura itu tidak bisa kuberikan.
Li Fang, tunggu saja. Adikku sayang, nenek masih sangat marah. Minumlah susu ini, lalu tidur nyenyak. Besok minta maaf saja pada nenek. Terima kasih, kakak. Siapa kau? Di mana ini? Apa yang kalian mau lakukan? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa Lin Feng telah membunuh adikku. Hari ini aku akan membuatnya merasakan kehilangan orang yang dicintai. Aku memberimu kesempatan. Panggil Lin Feng kepadaku. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Mungkinkah orang-orang ini adalah musuh kakak Feng? Tidak, aku sama sekali tidak boleh membiarkan kakak Feng dalam bahaya. Aku tidak akan merusaknya, karena kau tidak menurut. Lepaskan aku. Apa yang kalian mau? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah, ah. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Kau mau memanggil atau tidak? Mau. Semprotkan air cabai. Yang mulia Jia Huang. Tidak baik. Nona Rukiansue telah hilang. Ampun, saya tidak mampu. Sampai sekarang belum dapat menemukan keberadaan Nona Qiansui. Mulai sekarang, blokir seluruh kota. Seluruh pasukan mencari. Darat, laut, udara. Cari sampai ke akar-akarnya. Temukan Nona Qiansui untuk saya. Segera blokir seluruh kota. Blokir dan gali sampai ke akarnya. Kalian harus menemukan salju itu untukku. Ada apa sebenarnya? Huang Jiren dari kota Siura turun tangan langsung. Hari ini, sepertinya akan runtuh. Bisa membuat Jiang Cheng begitu gempar. Kekuasaan macam apa ini? Inilah pria yang ingin kunikahi, Ju Qianmei. Bawahan sudah mengetahui lokasi Nona Ju. Di tempat pembuangan kertas bekas pinggiran kota. Kumpulkan semua pengawal Tianlong. Kita akan menyelamatkannya. Ya. Aku memberimu kesempatan terakhir. Lei Feng, kau mau bicara atau tidak? Tidak mau. Maka, aku hanya bisa mengatakan, sungguh disayangkan. Ah, kau melakukan apa? Kau melakukan apa? Saudaraku Shang, berani melukai Qian Sui. Aku akan membinasakan pasukanmu. Berani melukai Qian Sui. Aku akan membinasakan pasukanmu. Sombong sekali. Kau tahu siapa aku? Berani sekali kau bicara padaku seperti itu. Di seluruh medan perang, tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepada keluarga Li. Kau tidak pantas aku ketahui. Dia adalah putra kedua. Bunuh putra kedua. Kamu pasti Lin Feng. Aku memang sedang mencarimu. Dan sekarang kamu datang sendiri. Hari ini aku akan menghancurkan tulangmu satu persatu. Untuk membalaskan dendam adikku. Mengingat jasa yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Aku beri kamu 10 detik. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Sombong sekali. Aku ini jenderal di bawah komando Raja Perang Asura. Di dunia ini, hanya Raja Perang Asura dan Dewa Naga Hitam yang bisa menghakimi aku. Dialah Raja Perang Asura. Dialah Asu. Raja Perang Asura, betapa hebatnya keberadaan beliau. Sebenarnya sampah seperti ini bisa kau sentuh seenaknya. Apalagi, semua orang tahu bahwa Raja Perang Asura dan pedangnya selalu bersama. Kau berani berpura-pura menjadi Raja Perang Asura dengan tangan kosong. Sialan. Raja Perang Asura akan membunuhmu.
Bagaimana mungkin mencapai kesempurnaan bawaan? Kau sudah mencapai alam dewa. Kenapa tidak kau kirim dia ke bawah untuk berkumpul dengan adiknya? Ini memberitahumu bahwa Dewa Perang Naga Hitam akan segera tiba. Kekuatan Dewa Perang Naga Hitam tidak bisa kalian lawan. Kalau kamu berani menyentuhku, prajurit Naga Hitam tidak akan melepaskanmu. Naga Hitam. Naga Hitam hadir. Naga Hitam hadir. Li Fa. Yang mulia Dewa Perang, hari ini adalah hari kematianmu. Tuhan Perang. Dia adalah sisa-sisa keluarga Lin Feng yang menjadi tentara itu. Tadi dia menyamar sebagai yang mulia Raja Perang Asura. Mohon Tuhan Perang memerintahkan hukuman. Lalu menurutmu bagaimana seharusnya dia dihukum? Lapor, Tuhan Perang, status yang mulia Raja Perang sangatlah mulia. Bagaimana nama besarnya bisa dinodai oleh anjing tak berguna seperti itu? Menurut pendapat bawahan ini, Lin Feng pantas dihukum dengan pemusnahan seluruh keluarganya. Satu pun tidak boleh tersisa. Satu pun tidak boleh tersisa. Kita tidak boleh membiarkan nama besar Tuan Perang menderita sedikit pun kerugian. Apalagi oleh Lin Feng, anjing tak berguna itu. Baik. Xiuyi, pendampingmu. Kejayaan Dewa Perang. Lin Feng. Aku hampir lupa. Keluarga kalian sudah hampir habis. Tapi tidak masalah. Pasukan Naga Hitam akan menggali semua makam leluhur keluargamu dan membunuh semuanya. Apalagi kau telah membuatku marah. Tuan Dewa Perang, Anda, apa yang sedang Anda lakukan? Yang mulia Dewa Perang, Anda, apa yang sedang Anda lakukan? Yang mulia Kaisar Perang, bawahan ini tidak keberatan. Jika telah lancang terhadap Yang mulia Kaisar Perang, mohon Yang mulia Kaisar Perang memberikan hukuman. Yang mulia Kaisar Perang, Hei Long, Anda salah menilai orang. Di dalamnya ada keluarga Li yang begitu licik. Menurut peraturan militer, saya harus memilih 100 tentara untuk diasingkan ke perbatasan. Tanpa perintah dari saya, mereka tidak boleh kembali. Saya rela menerima hukuman. Yang mulia Raja Perang Naga Hitam memiliki banyak jasa. Saya memohon Yang mulia Raja Perang untuk meringankan hukuman. Saya memohon Yang mulia Raja Perang untuk menjatuhkan hukuman ulang. Kalau begitu, hukum kamu dengan 100 cambukan militer. Jika melanggar lagi, akan dihukum sesuai hukum militer. Terima kasih, Yang mulia Zhan Huang. Tianjiang Lihai telah lancang terhadap Yang mulia Zhan Huang. Menggunakan hukuman pribadi, melindungi Jenderal Li. Atas kesalahannya, pantas dihukum mati. Yang mulia, mohon ampun. Yang mulia Komandan, saya tidak akan berani lagi. Kembali nanti, bawalah Ciense untuk bertemu tabib suci. Jika terjadi sedikit kesalahan, biar dia datang menghadapku dengan kepala terpenggal. Baik, Tuan. Adapun dia, bawalah dia bersamaku ke pengadilan. Ampun, Yang mulia. Siapa yang berani membuat keributan di rumah keluarga Li? Kau, Lin Feng. Kau membunuh putra bungsuku, dan berani juga kau menyerbu kediamanku. Anak kecil yang tidak tahu diri, ku beritahu kau. Sepupuku, Lihai, adalah jenderal di bawah komando jenderal perang. Tunggu kakak sepupuku kembali. Pasti akan kuhancurkan tubuhmu berkeping-keping. Apakah yang kalian bicarakan adalah mereka? Cepat masuklah. Anakku, ada apa ini? Anakku? Kakak sepupu, jangan takut. Aku akan segera menghubungi Hei Long Sanshan. Pastikan binatang itu dibunuh. Ampuni aku. Ampun, Yang mulia. Tuanku memerintahkan agar pakaiannya dikerubungi. Siapapun, tidak seorang pun bisa lolos. Prajurit naga hitam bukanlah. Kau, apakah kau salah orang? Bagaimana mungkin dia adalah raja pejuang Asura yang legendaris? Diam. Li Tao telah menyiksa adik kandung Yang mulia Kaisar Perang. Dia juga menyiksa tunangan Yang mulia Kaisar Perang. Keluarga Li pantas menerima hukuman apa? Pantas menerima hukuman apa? Berapa jumlah anggota keluarga Li? Melapor kepada Yang mulia Kaisar Perang. Total ada 23 orang. Saya katakan, seluruh 9 generasi ada 132 orang. Yang mulia Raja Perang, ampuni hamba. Bukankah ini permintaanmu sendiri? Hapus 9 generasi tanpa tersisa.
Baik. Lapor, Tuan Zhao Kuang. Saya baru saja mendapat kabar. Nyonya Tua Ju memaksa membawa pulang Nona Ju Qiansui. Apa? Nyonya Tua, pesta ulang tahun Anda terakhir kali dihancurkan oleh pecundang itu. Hari ini aku datang khusus untuk melamar Qiansui. Ini adalah pesanan senilai 100 juta yuan dari Qianxi Group. Dan ada satu meja hidangan yang khusus kami siapkan untuk Anda. Termasuk setiap anggota keluarga Ju yang hadir di sini masing-masing mendapat amplop merah 5 juta yuan. Yang lebih penting lagi, ada juga undangan ke perjamuan syura. Bagaimana menurut Anda, Nenek? Apakah lamaran dari keluarga Zhao ini cukup mengesankan? Cukup, cukup, benar-benar cukup. Hanya saja aku dengar keluarga Li baru saja dimusnahkan 9 generasi oleh Dewa Perang Naga Hitam. Kita mengadakan pernikahan pada saat seperti ini. Apakah tidak akan bermasalah? Keluarga Li dimusnahkan? Apa hubungannya dengan keselamatanku? Terlebih lagi, pernikahan keluarga Zhao ini. Bahkan Dewa Perang Naga Hitam akan hadir secara pribadi. Apa yang harus kutakutkan? Bahkan Dewa Naga Hitam pun menghadiri pesta pernikahan ini. Maka keluarga Ju kita pasti akan mencapai kesuksesan besar. Qiansui, cepatlah berterima kasih kepada Tuan Muda Zhao. Maaf, Tuan Muda Zhao, Qiansui baru saja sembuh dari sakit parah. Sedikit lamban. Jangan menikah dengan ayah dan anak. Perjodohan. Bilang tidak mau menikah. Ya tidak mau menikah. Keluarga Li yang tahu diri sudah dimusnahkan. Sekarang hanya keluarga Zhao yang bisa kita ajak. Cepat bersihkan diri untuk menemani Tuan Muda Zhao. Aku ingin lihat siapa yang berani. Wah, kukira siapa tadi? Ternyata anjing sial yang baru selamat dari kematian. Kau beruntung. Li Jia marah. Black Dragon God telah dihancurkan. Kalau tidak, saat ini kau hanyalah sesosok mayat. Li Jia adalah orang yang aku perintahkan untuk dihancurkan. Hahaha. Nah, kau sudah ketagihan menghancurkan Luo San Huang, ya? Percaya atau tidak, sekarang juga aku akan mematahkan kedua kakimu dan membuangmu ke... Lihat saja bagaimana kau masih berani melawan. Jangan bergerak, Kakak Feng. Aku akan menikahinya. Chen Sui, kau tidak perlu melakukan ini. Keluarga Zhao yang kecil itu, bisa kulantakkan hanya dengan sekali jentik jari. Cukup, Ling Feng. Sampai kapan kau akan terus mengacau? Sampah tetaplah sampah. Masih perlu dilindungi oleh seorang wanita? Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan saksama. Ini semua adalah mas kawin dari Tuan Muda Zhao. Bukan hanya undangan yang diberikan kepada kita, tetapi juga pesanan dari perusahaan Qianxi senilai 1 miliar. Inilah menantu ideal keluarga Ju kita. Tidak seperti beberapa orang, hanya memikirkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Jika aku memberikan ini semua, apakah kalian akan setuju menikahkan Qiansui denganku? Haha, hanya denganmu? Kau tahu di kehidupan sebelumnya, dia adalah orang terkaya di kota Jiang, bahkan rumah mewah kelas atas, Yunding Villa, pun milik keluarganya. Jangan bicara soal undangan. Kamu mungkin bahkan tidak bisa masuk ke pintu depan grup Qianxi. Baiklah, jika kamu bisa mendapatkan surat dari grup Qianxi, aku akan mengizinkan kalian berdua menikah. Apa? Tuan ketiga, di balik grup Qianxi ada Dewa Perang Naga Hitam. Kalau Kak Feng pergi ke sana, itu seperti menyerahkan diri ke perangkap. Aku bersedia menikah dengan Tuan Zhao. Kakak Feng, cepat pergi. Qiansui, tenanglah. Aku pasti akan mengambil kembali pesanan itu dan menikahimu. Nenek tua, jangan terlalu khawatir. Jangan khawatir. Bagaimana dengan nenek tua? Ini juga merupakan strategi yang bagus. Di balik grup Qianxi ada para pejuang naga hitam. Jika Lin Feng menghadapi grup kehidupan sebelumnya, itu pasti akan menjadi kematian yang tak terhindarkan. Baiklah, nenek tua. Kalau begitu, saya akan menunggu kabar baik, sampai Qiansui bersedia menikah. Hahaha. Nenek, saya mohon padamu, tolong lepaskan Kak Feng. Feng bisa mati banyak kali, menyamar sebagai api perang. Kalau dia pergi ke grup Qianxi, apakah dia akan berada dalam bahaya? Itu adalah janji langsung dari si sampah itu. Kalau dia diselesaikan oleh Qianxi, itu hanya akibat dari tindakannya sendiri. Orang datang. Kurung aku di dalam rumah. Kau butuh izin dariku. Kau tidak boleh pergi kemanapun. Nenek. Tidak bisa, aku harus pergi ke Qianxi Group menemui Kakak Feng. Kakak Feng terlalu impulsif jika menghadapi masalah. Jika dia membuat marah orang-orang dari Qianxi Group, akibatnya akan sangat buruk.
Berhenti. Siapa kau? Silakan ikut kami ke Qianxi Group. Saya datang untuk menemui ketua dewan direksi kalian untuk mendapatkan pesanan senilai 300 juta. Hahaha. Kau tidak takut angin kencang membuat lidahmu terjepit, ya? Kau tahu tidak, orang-orang yang datang ke Qianxi Group ini adalah tokoh-tokoh terkemuka di Jiangcheng. Dengan penampilanmu yang lusuh ini, cocok. Masih ada pesanan 300 juta. Kau mungkin saja belum pernah melihat 3.000 rupiah pun. Cepat pergi. Jangan kotori mata para petinggi itu. Yang rendah hati melihat orang lain. Berani sekali kau mengumpat. Cari mati kau. Berani sekali kau memukulku. Memukulku sama saja dengan mempermalukan keluarga Qian. Selesai sudah, keluarga Qian tidak akan membiarkanmu pergi. Siapapun yang datang, sama saja. Tetap akan dipukul. Kak Feng, kenapa kamu memukul departemen tingkat kriminal? Kali ini masalahnya sudah parah. Cepat ikut aku pergi. Tuan Yang, sudah terlambat. Pak Qian, ada orang yang membuat keributan di bawah. Mereka bahkan memukul saya. Ingge, kenapa kamu begitu impulsif? Cepat pergi. Serahkan hal penting ini padaku. Qian Sui tidak apa-apa. Tenanglah. Ling Feng, ini sudah kapan? Kamu masih saja berbicara besar. Cepat pergi. Pergi kau. Setelah memukul orang-orang dari grup Guanxi, kau masih ingin pergi? Mimpi. Aku ingin melihat siapa yang seberani ini. Anak ini, dia tidak hanya memukulku, tapi juga orang-orang grup Guanxi kita. Ini bukan teman kuliahku? Ju Qiansui, bunga kampus? Aduh, sudah lama tidak bertemu. Kau masih secantik dan semenawan ini. Luar biasa, Qian Sowen. Tuan Qian, bisakah kau melepaskannya demi persahabatan kita semasa kuliah dulu? Qian Sui, bukannya aku tidak ingin membantumu. Aku sebagai general manager, melihat bawahan dianiaya. Tidak mungkin aku tidak membantunya. Kecuali apa? Kau temani aku tidur malam ini. Maka aku akan menganggap tidak terjadi apa-apa. Bagaimana kalau orang tak berguna ini dibebaskan? Cari mati, ya? Dikasih kesempatan malah tidak tahu diri. Kau hari ini harus tetap hidup keluar dari Qianxi Group. Panggil orang. Panggil orang. Aku tidak. Lin Feng, jangan bertindak gegabah. Cepat lepaskan. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Pergi dulu. Kalian anggap kami sebagai pengawas. Grup ini tempat apa? Datang sesuka hati. Pergi sesuka hati. Serang dia, bunuh kalau masih tidak mau melepaskannya. Kau juga bersiaplah. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Tai Sui, ayo pergi. Pergi. Fengge. Aku tidak percaya kamu bisa melawan. Kami semua sendirian. Tembak dia. Hei, Zhao Xiaofeng. Grup Qianxi dalam bahaya. Aku mohon padamu. Bisakah kamu menyelamatkannya? Aku akan memenuhi permintaan apapun darimu. Syaratku sangat sederhana. Aku akan segera berulang tahun. Nanti aku akan menemanimu minum beberapa gelas di KTV Dafuhao. Hahaha. Aku janji padamu. Bagus, maka aku akan menyelamatkan nyawanya. Jangan lupa janjimu padaku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyelamatkan nyawanya? Suruh mereka menghabisinya. Pergi. Jangan macam-macam. Di belakangku ada Dewa Naga Hitam. Dia bisa melenyapkanmu hanya dengan satu jari. Naga Hitam takut, ya? Ku beritahu kau. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi juga akan mengikat perempuan jalang Ju Qiansui ke tempat tidurku, dan menyiksanya di depanmu. Hei Long, anak buahmu, Qian Sowen, ingin membunuhku dan Qiansui. Apa maksudnya? Seorang yang sudah dewasa. Jangan sentuh saya. Saya akan segera memberitahunya. Berpura-pura. Hanya dengan kemampuanmu, berani memanggil Hei Long Sanshen secara langsung? Berpura-pura. Hanya dengan kemampuanmu, berani memanggil Hei Long Sanshen secara langsung? Diam. Semua tabungan keluarga kita selama 100 tahun hancur di tanganmu. Orang bodoh. Ayah, aku hanya memberi pelajaran pada sampah itu. Bagaimana bisa sampai menghancurkan keluarga? Diam. Kalau kau masih bicara, seluruh keluarga kita akan dibinasakan.
Yang Mulia Jenderal Perang. Bawahan ini telah gagal mendidik anaknya, dan telah menyinggung Yang Mulia. Yang Mulia juga meminta Raja Perang untuk menghukum Raja Perang. Dia benar-benar Raja Perang. Tolong selamatkan nyawanya. Anda dapat mempermalukan saya apapun yang terjadi. Lalu dia benar-benar berani menerima ide Qian Sui tadi. Patahkan kakinya. Saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kaki anjing Tuan Zhao patah. Bawahannya juga mengambil semua aset grup keluarga Qian. Untuk keselamatan seluruh keluarga. Tidak perlu. Siapkan untukku satu pesanan tingkat 3 yang bekerja sama dengan keluarga Zhu. Baik, baik, baik. Bawahan ini akan segera memerintahkan orang untuk melakukannya. Wah, bagus. Benar-benar akan kupatahkan kakinya. Pikirkanlah, Tuan Perang Agungku. Mematahkan kakimu sudah merupakan keberuntungan bagimu. Segera kirim anak durhaka ini keluar. Aku tidak akan pernah bisa kembali ke Jiangcheng. Kakak Feng, kau tidak apa-apa? Tenanglah Qian Qiu. Aku tidak apa-apa. Kita pulang. Kakak Feng, kau pulanglah dulu. Aku harus pergi ke keluarga Zhao untuk memeriksa keadaan nenek. Mengapa? Permintaan nenek tua sudah kupenuhi. Kita bisa menikah sekarang. Cukup, jangan bicara lagi. Kalau tadi aku tidak menelepon Zhao Cheng, kamu pikir kamu bisa keluar dari grup Qin tanpa masalah? Bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini? Aku merasa asing. Padahal aku sangat mengenalmu. Xiao Huan, jangan ikuti aku. Lin Feng, tidak menyangka kamu bisa kembali hidup-hidup. Meskipun aku tidak tahu alasannya, Tuan Qian melepaskanmu, si pecundang ini. Tapi, hidup-hidup kembali saja apa gunanya? Keluarga Zhu menginginkan pesanan senilai 3 miliar itu. Betul sekali. Sebelumnya nenek besar pernah bilang, kalau kamu berhasil mendapatkan kontrak 3 miliar itu, baru Qian Sui akan menikah denganmu. Kalau tidak, lebih baik kamu cepat pergi. Siapa bilang aku tidak mendapatkannya? Ini adalah kontrak 3 miliar yang diinginkan keluarga Zhu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Benar-benar pesanan senilai 3 miliar. Wah, menantu yang hebat. Bagaimana kamu melakukannya? Bahkan Heila menghormati saya seperti dewa. Keluarga Qian itu tidak ada apa-apanya. Baru dipuji. Sudah besar kepala. Nenek, lihatlah dengan cermat. Jangan sampai tertipu oleh omong kosong sampah ini. Mungkin saja. Yang dia pegang itu palsu. Tentu saja yang dia pegang adalah uang palsu. Kalau bukan aku dan Qin Shiji. Mungkin dia sudah tidur nyenyak. Masih ingin mendapatkan pesanan 300 juta. Lin Feng, kau benar-benar tebal mukanya. Berani-beraninya menggunakan pesanan dan tiket pesawat palsu. Bagaimana? Lin Feng, kau berani sekali menggunakan pesanan palsu untuk menipu. Hampir saja aku tertipu olehmu. Dan kau masih ingin menikahi putri kami, Qian Sui? Mimpi. Usir pria ini. Panggil orang untuk mengusirnya. Berani sekali, Lin Fang. Kau bahkan ingin menjadi nenek tua. Setelah aku membongkar semuanya, dia jadi marah seperti anjing terpojok. Qian Sui, inikah pria yang kau sukai? Jebakan seperti ini benar-benar terlalu mencolok. Cukup, sebenarnya apa lagi yang kau inginkan? Kalau kau terus seperti ini, aku tidak akan berhenti. Qian Sui, percayalah padaku, pesanan itu asli. Percaya padamu. Dengan apa yang kau lakukan beberapa hari ini, karena perbuatanmu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sampai sekarang masih saja berkelit. Aku kenal Direktur Utama Qian Si Group. Hanya dengan satu telepon. Tentu saja bisa membongkar kebohonganmu. Aku masih mempertimbangkan perasaan Qian Sui. Jadi aku masih memberimu kesempatan. Tapi jangan sampai kau keterlaluan. Baik. Kalau begitu, kamu telepon. Semua orang dengarkan baik-baik. Halo, Paman Wang. Ini saya, Zhao Chang. Saya dengar baru-baru ini grup Qian menandatangani kontrak dengan keluarga Zhu. Baik, terima kasih, Paman Wang. Lain kali saya pasti akan berkunjung. Ayahku dan Paman Wang berbicara tentang pesanan 1 miliar. Bagaimana bisa menjadi 3? Apakah ayahku kemudian menelepon Paman Wang lagi? Benar, memang begitu. Ah, pesanan ini ternyata adalah jasa Tuan Zhao. Hampir saja disalahpahami sebagai jasa sampah ini. Jiang Cheng ini, hanya keluarga Zhao yang berhak bekerja sama dengan keluarga Qian.
Seseorang bahkan dengan lancang mengatakan itu adalah keahliannya sendiri. Nenek tua, kita semua satu keluarga. Satu keluarga tidak perlu banyak bicara. Ini semua yang seharusnya saya lakukan. Benar-benar, satu keluarga, satu keluarga. Qian Sui, masih bengong ngapain? Cepat layani Nyonya Zhang. Pesanan ini memohon dengan sangat agar saya menerimanya dari grup sebelumnya. Pesanan ini memohon dengan sangat agar saya menerimanya dari grup sebelumnya. Hahaha, kau mungkin mengalami syok sampai gila ya? Omongan besar seperti itu pun bisa kau ucapkan ya? Grup sebelumnya bisa memohon kepadamu. Kau tidak takut umurmu berkurang? Baru saja Tuan Wang sudah menjelaskannya dengan baik. Lin Feng, karena hubungan keluargaku, keluarga Zhao, dengan grup sebelumnya. Jangan karena sedikit harga dirimu yang menyedihkan. Berpura-pura gila di depan pria sejati yang teguh. Benar-benar sampah yang tak tahu malu. Sebelumnya menggunakan skenario palsu. Sekarang jika menggunakan pesanan palsu. Benar-benar sudah terbiasa berbohong. Itu skenario yang sebenarnya. Sampai sekarang kau masih berpura-pura bodoh. Muslihatmu yang konyol sudah lama terbongkar oleh Zhao Xiang. Ada orang-orang tertentu, selalu saja bermimpi untuk mendapatkan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Kau bisa mencari di tempat sampah. Mungkin kau bisa menemukannya. Potongan undangan palsu. Gunakan itu untuk menghadiri pesta Asura. Mungkin Raja Perang Asura akan mengasihimu. Ku akan memberimu sepotong kotoran untuk dimakan. Bagaimana cara menyingkirkan Kakak Qin? Sandiwara Anda belum selesai, kan? Cepat pergi, Tuan Zhao. Anda pastilah pilihan terbaik sebagai menantu laki-laki keluarga Ju saya. Lalu Kakak Qin? Kakak Qin tentu saja masalah kecil. Selama Qian Sui kembali bersamaku saja sudah cukup. Baik. Terima kasih. Masih bengong ngapain? Cepatlah kembali. Zhao. Bukankah kalian berpikir keluarga Zhao pasti akan mengirimkan undangan? Bagaimana mungkin aku bisa kehilangan kualifikasi hanya dengan satu panggilan telepon? Feng, sudah cukup kegilaanmu. Feng, sudah cukup kegilaanmu. Xin Feng, ini sudah waktunya. Kau masih berakting? Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Raja Perang Asura? Ingin membatalkan kualifikasi keluarga Zhao? Sampah yang tak tahu malu masih berpura-pura di sini. Kau kira kami semua orang bodoh? Seandainya aku kau. Segera cari tempat untuk bersembunyi. Agar tidak membuat gigi orang lain patah. Qian Sui, percayalah padaku. Aku benar-benar sudah cukup. Aku tidak ingin lagi mendengarkan omong kosongmu. Qian Sui, berhentilah kau. Tuan Muda Zhao, gadis ini, selalu tidak patuh. Tenang saja, saya pasti akan mengantarnya pulang ke rumahmu sendiri. Jika tidak merepotkan Nyonya tua, Qian Sui pasti akan datang mencariku. Hahaha. Selama aku mendapatkan sifat rendah hati dan hemat sebagai dasarnya. Nona Yu. Bukannya 2 hari lagi. Nona Yu sepertinya punya cerita. Kau sebelumnya sudah berjanji pada tuan muda keluarga kami. Dan kepala keluarga kalian sudah memberikan banyak barang kepadamu. Jadi, sebaiknya kau menurut saja. Jangan buat kami kesulitan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti. Lepaskan aku. Berhenti. Kau tunggu saja. Nanti akan kuberitahu Zhao Cheng. Waktunya sudah tiba. Binasakan seluruh keluarganya. Qian Sui, kau? Apakah kau masih merasa masalah yang kau timbulkan belum cukup banyak? Kau bahkan berani mengatakan akan membinasakan keluarga Zhao. Aku memang ingin melakukannya. Setelah kau pergi, aku terus membantumu menjaga Yuer. Jadi, begitulah caramu membalas kebaikan saya? Kau tahu betapa sedihnya aku. Xiao Sui, kau salah paham. Cukup. Aku tidak mau mendengar lagi. Aku ingin kau menjelaskan. Jangan putus. Sekarang aku tidak ingin bertemu denganmu. Nyonya Lu, tidak baik. Ada masalah besar. Gegabah sekali. Tidak pantas. Ada apa? Si Lin Feng, orang tak berguna itu, memukul orangnya Zhao Xiao. Dan Qian Sui juga menolak melayani Zhao Xiao. Keluarga Zhao mengirimkan pesan. Mereka akan menceritakan hal ini kepada orang lain. Nenek tertawa, cepatlah berlutut. Aku sudah lama menjodohkanmu dengan Zhao Sheng. Kau berani sekali terus-menerus menolak, hingga membuat keluarga Ju kita sekarang kehilangan kemakmuran.
Hari ini kau harus pergi ke keluarga Zhao. Jika tidak, aku akan mematahkan kedua kaki Lin Feng. Nenek, lalu aku ini apa? Istri yang mencari keuntungan untuk keluarga Ju? Berani sekali melawan. Berhenti. Sampai ini masih berani maju. Hanya karena kamu menyinggung Zhao Xiao, membuat Zhao Xiao marah. Undangan yang seharusnya kita dapatkan hilang. Keluarga Ju kita jatuh ke titik ini. Kamulah penyebab utamanya. Lin Feng, aku mohon padamu, jangan tambah kekacauan lagi. Oke, Qin Sui, ikut aku. Aku jamin tidak ada yang berani menyakitimu. Ayo pergi, Lin Feng. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Keluar. 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 Pergi dari sini. Ketidakmampuan setiap saat. Demi keamanannya, aku hanya bisa. Nenek. Kakak, aku akan bersiap dan menemani Tuan Zhao. Nah, itu benar. Sebentar lagi ulang tahun Tuan Zhao. Bersihkan dirimu dengan baik. Siapkan hadiah untuk dibawa ke sana, ya. You are. Ada apa? Mimpi buruk, Kak? Aku sangat merindukanmu. Kakak juga merindukanmu. Pulanglah. Kakak, kita tidak punya rumah lagi. Rumah kita direbut oleh keluarga Ju. Jangan khawatir. Ada kakak. Semuanya akan baik-baik saja. Dan aku berjanji padamu, yang telah diambil keluarga Ju. Kakak akan mengambilnya kembali semuanya untukmu. Jangan, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Kita berdua nanti akan hidup bahagia bersama kakak Qian Sui saja. Zhao Cheng kenapa? Tidak baik. Nona Qian Sui pergi ke KTV Dafu Hao mencari Zhao Cheng. Siapa yang tidak tahu bahwa Zhao Cheng terkenal sebagai orang mesum? Kakak, cepat selamatkan Kak Sui Sui. Jangan khawatir, nak. Tidak ada yang berani. Lagi pula, setelah kakak kembali, aku akan membawamu membeli rumah. Ikut denganku dan lindungi dengan baik. Baik. Hahaha. Tuan muda kedua. Selamat ulang tahun. Rendah hati. Ya, rendah hati. Apa kamu masih belum mengerti? Malam ini yang diinginkan. Bukanlah hal-hal seperti ini. Ayo, biarkan aku melihat bagian memikat darimu. Seperti ini. Hahaha. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja mengalahkanmu hahaha. Ayo. Menari dulu, Pixie. Tunggu dulu. Karena ini menari. Bagaimana bisa menari dengan pakaian seperti ini? Lihat ini. Memanggil penari striptis boleh kan? Aku tidak akan. Halo. Pergi dan patahkan kaki Lin Feng untukku. Lalu kita berdua. Urus mereka berdua. Aku menari, aku menari. Baiklah. Aduh, Nona Ju, kalau kau ingin aku menyetujuinya, maka aku tidak bisa menahannya lagi. Apa kau mau meminta mereka membantumu? Orang apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wangi sekali. Hahaha. Jangan hahaha. Tidak mendapatkan wanita tercantik di Jiangcheng. Bagaimana mungkin tidak menyenangkan? Benar kan? Tahan dia di sini untukku. Dadanya menghadapku. Pantatnya sangat montok. Haha. Roku, angkat untukku. Hahaha. Jangan. Mau cari mati, ya? Kebetulan kamu datang. Ayo, nonton siaran langsung. Longge, kenapa kamu datang lagi? Cepatlah bawa Yunah pergi dari Jiangcheng. Tidak perlu. Hari ini aku akan mengantarmu ke neraka. Bocah kecil. Kenapa kau selalu merusak baju merahku?
Jika bukan karena kau, Zhu Qiansui sudah akan kukalahkan. Apakah itu wasiat terakhirmu? Aku tahu kau bocah nakal punya banyak akal. Tapi aku juga sudah mempersiapkan diri. Tuan Tianshuan, ternyata itu Anda yang sering mencari masalah dengan Zhao Tao. Tuan Tianshuan, dari mana muncul anak ini yang berani tertawa? Tuan Tianshuan adalah murid dari Dewa Perang nomor 1 di bawah Senja, Guru Zhu Kui, seorang ahli bela diri besar. Peringkat kelima dalam daftar pembunuh. Hari ini pasti tamat riwayatnya. Oh, jadi ini adalah istri Zhu Kui. Tuan Zhao, saya mohon, lepaskan Feng Ge. Aku rela meninggalkan konspirasi untukmu. Untuk menemanimu. Aku sudah membunuh banyak sekali. Merendah, 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 merendah. Hong Zhen membunuh musuh. Berani sekali meremehkan. Grandmaster ini, mencari kematian. Tidak mungkin. Aku mengikuti Dewa Perang Zhu Kui dan menyerap energi tingkat dewa. Bagaimana bisa lebih tinggi lagi? Kau sebenarnya siapa? Kau belum pantas mengetahuinya. Zhu Kui, masuklah dan bersihkan rumah ini. Para pengikut bawahan saya tidak terlatih dengan baik. Saya rela menerima hukuman. Inilah murid-murid baik yang kau latih? Hahaha. Hai, Lin Feng lagi-lagi menggunakan aktor ini untuk berakting, ya? Meskipun kamu telah mengalahkan sang Grandmaster. Itu hanya membuktikan bahwa kamu hanyalah seorang petarung biasa. Keluarga Zhao kami memiliki pendukung Dewa Perang Naga Hitam. Tahukah kamu, aku hanya perlu menggerakkan satu jari untuk memusnahkanmu dan gadis kecil keluarga Ju itu? Berapa banyak Cai Lin Feng membayarmu? Aku akan memberimu 10 kali lipat. Kebetulan malam ini, bantu aku melampiaskan amarahku. Hahaha. Tian Sue. Berani-beraninya kamu memukulku. Ampun, Guru. Tian Xuan melakukan hal bodoh karena terpengaruh orang jahat. Ampun, Guru. Guru. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika dia gurumu, maka dia adalah Dewa Gunung Zukue. Angin mesum pergi ke Asura. Bukan Asura. Dia bahkan tidak memiliki jalan Asura. Bagaimana mungkin dia adalah mitos Asura? Tidak mungkin. Tidak seperti itu. Tidak melihat pejabat, tidak meneteskan air mata. Dengan satu gerakan tangan dapat menyelamatkan seluruh dunia. Balas dendam dapat membantai dunia fana. Ini adalah pedang Asura yang legendaris. Yang mulia Panglima Perang. Saya anak muda yang buta dan tidak tahu diri. Telah menyinggung yang mulia. Ampunkan saya, yang mulia. Bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Ampuni aku, kumohon. Aku bisa jadi anjingmu. Hei, lepaskan. Hei, lepaskan. Lihat, aku menggonggong dengan baik, Kak. Aku bahkan bisa menjulurkan lidahku. Ampuni aku, kumohon. Hentikan semua ini. Membunuhmu terlalu murah bagimu. Keluar dari reruntuhan. Tian Yuan Daosing. Kirim ke Panglima Perang untuk dihukum. Ya. HMPH. Sedangkan kau, Zhu Kui, sita semua aset keluarga Zhao. Usir mereka dari medan perang. Oleh Zhao Chengxiang. Shura Gusing adalah apa tulang-tulang di tubuh orang syukuran? Totalnya 2 pasang 6 set. Tapi paling banyak hanya bisa dipatahkan menjadi 1386 lagi. Tenang saja kau. Aku akan mati, tapi hidupmu selanjutnya akan baik-baik saja. Panggil Algojo. Jangan, jangan. Tuan Asura. Tuan Asura. Ampuni saya, Tuan Asura. Tuan Asura. Biarkan saya hidup seperti anjing saja. Zhu Kui Qiansui hanya pingsan. Tidak ada masalah besar. Antar dia pulang dulu. Aku membawa Yun Ah untuk membeli rumah. Ya. Kak, ini adalah perumahan kelas atas di Jiangcheng. Apa yang kita lakukan di sini? Tentu saja pulang ke rumah. Pulang ke rumah? Iya. Hum.
Kau benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi ya? Aku hanya ingin melihat rumah, kau malah mengikuiku sampai sini. Jangan-jangan kau kesal karena adikku menolakmu. Lalu ingin mengejar aku lagi? Ku bilang padamu, kau ini seperti katak yang ingin memakan daging angsa. Bermimpi saja kau. Dia bilang Tianlai mengikutimu. Kau pantas. Haha, kau tidak mengikuiku. Lalu kenapa kau ada di sini? Karena aku tinggal di sini. Karena aku tinggal di sini. Lucu sekali. Sifat sombong dan angkuhmu sama sekali tidak berubah. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya orang penting. Bahkan keluarga Zhao pun hanya bisa membeli villa kecil di sudut perkebunan ini. Meskipun kalian menjual semua yang kalian miliki, kalian tetap tidak mampu membelinya. Bahkan untuk membeli satu batu bata pun. Ayo. Awasi dengan ketat. Jangan sampai ada orang sembarangan masuk. Supaya tidak menggigit penghuni lain. Berhenti. Apakah telingamu tersumbat bulu keledai? Tidak dengar apa yang dikatakan Nona Ju? Ini adalah Villa Yunding. Bukan tempat yang bisa didatangi orang miskin seperti kamu. Cepat pergi. Nanti pemilik villa tidak bisa saya tahan. Buka mata baik-baik dan lihatlah. Ini adalah pemilik Villa Yunding. Dari mana kamu menemukan kartu ban itu? Hanya dengan kartu jelek ini, kamu ingin menyelinap masuk? Batas minimal pemilik villa genting adalah kartu emas. Kamu bawa kartu hitam. Apa kamu pikir aku buta? Cepat pergi dari sini. Benar-benar merendahkan orang lain. Kakak, lebih baik kita pergi saja. Lihat, orang sebesar ini masih kalah pengertian dari gadis kecil ini. Aku lihat di depan sana ada jembatan. Sepertinya cocok untukmu. Cepatlah pergi dan ambil tempatnya. Kalau terlambat, tidak akan ada tempat untukmu. Hei Long. Kartu yang kau berikan padaku sepertinya tidak bisa masuk ke Cloud Top Villa ini. Aku hanya memberimu 1 menit. Waktu untuk menelepon pun tidak ada gunanya. Manajer Wang, mengapa kau datang sendiri? Anak nakal ini, menggunakan kartu palsu dan mencoba masuk. Ku cegah dia. Wajahnya seperti pencuri. Omong kosong, tutup mulutmu. Kau Tuan Lin. Aku tidak tahu, Tuan Lin telah tiba. Maaf kami tidak menyambut dengan baik. Mohon pengertiannya. Manajer itu hanyalah seorang penipu. Kamu ini banyak bicara. Kartu ini adalah kartu akses tertinggi di Yunding Villa. Hanya ada satu. Berani sekali kamu menyinggung pemilik paling terhormat di Yunding Villa. Aku beritahu kamu. Kau dipecat. Cepat pergi dari sini. Tuan Ren, tempat tinggal Anda adalah rumah termegah di Gunung Yunding kami. Silakan ikut saya. Kakak, ada apa ini? Pemilik rumah mewah ini adalah teman saya. Jadi, izinkan aku tinggal di sini beberapa hari. Jadi begitu. Ayo pergi. Bagaimana? Putriku, apakah kau suka rumah ini? Iya, kakak. Kapan kita akan menjemput kakak Qiansui juga? Untuk tinggal bersama kita? Yang Mulia Zhao. Saya Nona Ju, Ju Qianmei. Tidak tahu apakah Yang Mulia ada di rumah. Sungguh luar biasa. Rumah mewah kelas atas ini dipersiapkan oleh Dewa Perang Naga Hitam untuk Raja Perang Asura. Mungkinkah Raja Perang Asura sudah tiba? Meskipun saya sudah menikah. Tapi penampilan saya masih cukup baik. Jika aku bisa menjalin hubungan dengan Kaisar Perang, aku akan menjadi di bawah 1 orang. Di atas jutaan orang. Yang Mulia Kaisar Perang. Saya, Ju Qianmei, datang berkunjung. Mendengar bahwa Yang Mulia Kaisar Perang gagah berani. Pernah sendirian membantai 100.000 musuh di perbatasan. Saya sudah lama mengagumi Anda. Hanya ingin bertemu dengan Tuan Zheng Huang sekali saja. Yang Mulia, putri saya belum menikah. Sekarang dia masih suci. Putri saya tidak bermaksud lain. Hanya ingin bertemu sekali di tengah perang Qingmu, lalu pergi. Kenapa kakak datang ke sini? Masih memanggilnya Tuan Zheng Huang? Orang bodoh itu, biar aku usir dia. Kak, jangan. Kita hanya berdiri di sini. Jangan merepotkan tuan rumah. Abaikan saja dia. Baik. Karena Tuan Zhao ada urusan. Saya tidak akan mengganggu. Saya akan datang lain waktu. Tidak, aku harus datang lagi besok. Asalkan bisa menghabiskan malam bersama Raja Perang. Keluarga Ju saya bisa menjadi keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Nenek tua, sepertinya Raja Perang Asura sudah sampai di Jiangcheng. Apa? Kau yakin?
Nenek tua, apakah kau masih ingat di Villa Puncak Awan ada sebuah rumah mewah kelas atas? Itu villa yang dipersiapkan oleh Dewa Perang Naga Hitam untuk Kaisar Perang Asura. Persiapannya sudah lama. Bahkan Dewa Perang Naga Hitam pun tidak berhak tinggal di sana. Yang bisa tinggal di sana pastilah Kaisar Perang Asura. Ini kesempatan emas. Sekarang keluarga Zhao telah dibuang oleh aliran Suju karena telah membuat Dewa Perang Burung Merah marah. Keluarga kita, keluarga Ju, sudah tidak memiliki harapan untuk mendapatkan undangan ke perjamuan Asura. Apakah kau sudah pernah berkunjung ke sana sebelumnya? Hari itu aku berdiri lama di depan pintu, dan mengatakan diriku masih suci. Namun tidak ada yang menjawab. Tak heran jika sang kaisar perang tidak membukakan pintu. Berita tentang pernikahanmu dengan sampah itu pasti sudah tersebar. Dan sang kaisar perang pun sudah mengetahuinya. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan kaisar perang Asura, kita pasti bisa menjadi tamu terhormat di perjamuan Asura. Apa keluarga Zhao dan keluarga Li? Hanya keluarga berpengaruh saja. Mungkinkah nenek tua sudah punya rencana? Kukira Raja Perang Asura usianya masih muda. Sama seperti darahnya yang masih muda. Pahlawan pun takluk pada kecantikan wanita. Qian Sui adalah wanita tercantik di kota Jiang. Aku tak percaya Raja Perang bisa tidak tergoda olehnya. Nenek tua itu benar, dia pantas mati. Seandainya bukan karenamu, Lin Feng, bagaimana aku bisa melewatkan, Yang Mulia Raja Kota? Yang Mulia Raja Perang Jian Sui telah tiba di Jiangcheng. Cepatlah kau mengunjunginya. Nenek tua, apa kau menganggapku sebagai sebuah hadiah yang bisa diberikan seenaknya? Kau baru saja memberikan aku kepada Zhao Cheng. Sekarang kau menyuruhku untuk menemani Raja Perang. Aku tidak mau. Mayat ini tidak bisa kau kendalikan. Jika kau tidak mau, maka aku akan membunuh si lemah Lin Feng. Baiklah. Aku pergi. Tapi ini terakhir kalinya. Keanggunan dan kehebatan Panglima Perang Qian Sui tak tertandingi. Jika kau menikah dengannya, seumur hidupmu akan kaya raya dan tanpa beban. Dan keluarga Ju kita juga bisa disebut keluarga terpandang. Saat itu kau akan menjadi pahlawan terbesar keluarga Ju kita. Tidak perlu bicara lagi. Aku akan pergi. Xiao Sui, apa yang kamu lakukan di sini? Lin Feng, kenapa kamu ada di sini? Apakah ini rumah Tuan Raja Perang? Cepat pergi sebelum Tuan Raja Perang menemukannya. Kalau tidak, kamu pasti mati. Cepat pergi, ini kan rumahku. Sudah sampai pada titik ini, kamu masih saja bicara omong kosong. Apa kamu tahu? Hari ini aku datang ke sini demi nyawamu. Qian Sui, percayalah padaku. Semua yang kukatakan itu benar. Mingri King Lue, aku pasti akan menikahimu. Feng, jangan bicara omong kosong lagi. Aku bahkan merasa malu untukmu. Kau benar-benar menganggap dirimu Raja Perang Asura. Jika kau masih tidak mau bertobat, maka kau tidak perlu bertemu lagi denganku di masa depan. Xie Sui, apakah pesta Asura sudah siap? Tenang saja, Yang Mulia Raja Perang. Semua persiapan telah selesai. Pedang perang Anda, Siuluo Zhanda, sudah siap. Apakah sekarang ingin saya serahkan? Tidak perlu. Pedang perang Siuluo akan diresmikan saat perjamuan Siuluo besok. Sebarkan juga berita keluar. Saya akan pergi ke keluarga Ju Dimensi. Suan-Suan, kenapa kamu sudah kembali secepat ini? Apakah kamu pernah melihat seseorang sebesar ini? Tidak ada, Tuan Zhan Huang tidak ada di sini. Pasti Tuan Zhan Huang sedang sibuk dengan berbagai urusan penting lainnya. Jangan terburu-buru, biar Qin Su pergi lagi nanti malam. Adikku, masa depan keluarga ZH bergantung padamu. Tuan Zhan Huang pasti sedang sibuk mempersiapkan perjamuan Sido. Dia pasti akan kembali malam ini.
Pantau terus gadis itu di depan. Jangan biarkan dia lari lagi. Nenek tenang saja. Perkara sebesar ini pasti akan saya jamin keamanannya. Selamat untuk nenek. Kabar gembira. Kabar gembira yang sangat besar. Selamat untuk nenek atas kabar gembiranya. Kabar gembira yang sangat besar. Kabar gembira apa? Nenek moyang, Kaisar baru saja mengumumkan akan menikahi wanita dari keluarga Ju. Benarkah itu? Benar sekali. Jika tidak percaya, lihatlah ini. Aduh. Ya, ini. Sungguh luar biasa. Hari-hari kemakmuran keluarga Ju akan segera tiba. Wang Caijun, keluarga Ju hanya memiliki 2 putri, aku dan Qian Sui. Saat Qian Sui berkunjung, Yang Mulia Kaisar Perang tidak ada di sana. Yang Mulia Kaisar Perang, pasti akan menikahiku. Pasti aku, kemarin saat berkunjung, Yang Mulia Kaisar Perang melirikku. Yang Mulia Kaisar Perang ingin memberikan kejutan kepadaku. Maka dari itu aku belum pernah bertemu. Sekarang kau adalah orang yang paling mulia di bawah kekuasaan Jiang Chen selain Kaisar Perang. Seorang yang benar-benar berada di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Saudariku, kau benar-benar anak terbaik keluargaku, keluarga Ju. Dalam hidupku, memiliki cucu sepertimu sudah cukup bagiku. Nenek tua, aku akan pergi melayani Kaisar Perang. Setelah aku menjadi istri Kaisar Perang, keluarga Ju kita pasti akan dikunjungi banyak sekali tokoh penting untuk mengunjungi nenek tua. Nanti kau akan menjadi nyonya besar seluruh Jiangcheng. Benar kata Qian Mei. Cepatlah pergi. Jangan sampai membuat Tuan Perang menunggu terlalu lama. Bu Liu. Bagaimana kau bisa ada di sini? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Itu bukan urusanmu. Lin Feng, akan kuberitahu yang sebenarnya. Kau sudah berada di ujung tanduk. Lord Shan sudah tiba di Jiangcheng. Dan ia mengumumkan akan menikahiku. Aku pasti akan menceritakan sendiri pada Lord Shan tentang perbuatanmu yang telah menyamar sebagai dirinya. Tenanglah, karena kita pernah menjadi suami istri. Aku akan mengurus pemakamanmu. Berhayal saja kau, wanita yang akan kupersunting bukanlah dirimu. Lian Feng, kau benar-benar ketagihan juga ya. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Raja Perang Asura. Pesta Asura besok. Raja Perang akan secara pribadi mengumumkan pertunangan kita. Saat itu nanti, kita lihat saja apa yang akan kau lakukan. Berhenti kau. Villa ini adalah rumahku dan Raja Perang Asura kelak. Kau ini sampah. Jangan kotori lantai saya. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan suruh satpam mematahkan kakimu. Tadinya, karena Ju Qiansui, aku masih bisa sedikit memberi muka padamu. Tapi sekarang kelihatannya, tidak perlu lagi. Hei Long menyita semua aset keluarga Ju. Haha, sayang sekali kau tidak menjadi aktor. Pasukan Hei Long hanya akan mengikuti perintah Kaisar Perang kita. Hanya dengan kekuatanmu, kau ingin pasukan Hei Long menyita aset keluarga kami? Kau siapa? Nona Ju, ada orang yang datang ke rumahmu. Sepertinya orang dari pasukan Hei Long. Pasti Kaisar Zhao. Tuan Besar mengutus Dewa Perang Naga Hitam untuk mengantar hadiah pernikahan kepadaku. Aku akan segera kembali. Kamu hanya punya waktu 1 hari lagi besok. Manfaatkan dengan baik. Besok adalah hari kematianmu. Lihatlah, Tuan Huang sungguh terlalu sopan. Sampai-sampai mengutus orang untuk mengantar hadiah pernikahan. Suami istri adalah satu kesatuan. Untuk apa membuang-buang pikiran? Keadilan apa ini? Kau mengoceh apa sih? Aku atas perintah Dewa Perang Naga Hitam. Khususnya untuk memeriksa aset keluarga Ju kalian. Kau bicara apa? Menyegel aset keluargaku. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Adikku Qian Mei adalah tunangan Tuan Perang. Apa yang kau lakukan ini? Tidak takut membuat Tuan Perang marah? Aku hanya menjalankan perintah. 5 properti milik keluarga Ju kalian terlibat dalam desain militer. Mulai hari ini, semua ditutup. Beraninya kau? Kau berani menyegel aset tunangan Tuan Perang? Aku akan melaporkan hal ini kepada Tuan Perang tanpa sedikit pun perubahan. Saat itu, kau akan mati. Itu tidak baik. Para mitra bisnis yang sering bekerja sama dengan kita, lebih baik membayar denda yang tinggi. Mereka juga akan membatalkan kontrak. Bagaimana ini harus dilakukan? Jika seperti ini, keluarga Ju kita akan menghadapi kebangkrutan. Sekumpulan orang yang memanfaatkan kesusahan orang lain.
Nenek moyang jangan khawatir. Setelah aku menikah dengan Yang Mulia Kaisar Perang, semuanya pasti akan terselesaikan dengan mudah. Kau hanya perlu mengingat nama-nama orang ini. Nanti aku akan membuat mereka semua bangkrut. Nenek tidak perlu khawatir. Memang ada beberapa hal yang tidak beres dalam bisnis keluarga Ju kita. Aku menduga ini adalah tindakan Tuan Perang untuk melindungi bisnis keluarga Ju kita. Sengaja dilakukan. Diam-diam membersihkan bagian-bagian yang kotor. Lalu mengembalikan bisnis tersebut kepada kita. Kau benar. Tapi kita masih berhutang puluhan juta kepada bank. Jatuh tempo 3 hari lagi. Sekarang aset kita sudah disita. Nenek, kau lupa. Kita masih punya pesanan 300 juta dari grup Kian. Pesanan 300 juta dari grup Kian memang sudah ditandatangani. Tetapi uang muka puluhan juta belum tersedia. Meskipun industri kami disegel. Tetapi barang akan dikirim 1 bulan kemudian. Berkat kekuatan Tuan Perang, industri keluarga Ju kami dapat beroperasi kembali dalam beberapa hari. Waktu masih cukup. Saya akan pergi ke grup Kian sebentar lagi. Anak buah Tuan Muda Zhao telah menyegel semua aset keluarga Ju dengan stempel Asura. Bagus. Sebelum pesta Asura besok, bersihkan semua hal yang kotor di dalamnya. Saya ingin menyerahkan aset ini dalam keadaan bersih kepada Kian Su. Baiklah, bawahan ini akan segera melakukannya. Direktur Utama Lei, mengapa Anda yang mengurus ini sendiri? Di mana Tuan Muda Kian Sowen? Kau melakukan kesalahan kecil. Agar tidak terkena hukuman negara. Apa yang kau lakukan di sini? Mantan Ketua Direksi. Beberapa hari lalu grup Guiren menandatangani kontrak senilai 300 juta dengan keluarga Ju kami. Mengenai pembayaran awalnya, belum diterima. Bagaimana menurut Anda? Ternyata kau karena hal ini ya. Pesanan ini hanya kuberi kepada Ju Qiansun. Kau tidak berhak. Tuan Qian, aku ini tunangannya Tuan Perang. Kenapa tidak berhak? Tunangan? Hahaha, ini perintah langsung dari Tuan Perang. Kalau kau tidak terima, bisa saja kau pergi menemui Tuan Perang. Baiklah, saya akan pergi memanggil adik perempuan saya. Tuan Naga Laut, urusan Nona Ju sudah selesai sesuai perintah Anda. Qianling, bagaimana urusanmu? Direktur Utama Grup Lauta Ijun generasi sebelumnya. Dia bahkan mengatakan aku tidak berhak untuk membicarakan pesanan dengannya. Hanya bisa bekerja sama dengan Qian Sui. Bahkan mengatakan ini perintah langsung dari Tuan Xiao Huang. HMPH. Omong kosong belaka. Kurasa dia hanya tergila-gila karena nafsu. Menyukai Qian Sui dan Qin Li. Ketika kau menikah dengan Tuan Shan Huang, dia pasti akan memohon maaf kepadamu sambil berlutut. Nenek, lebih baik kau yang menelepon Qian Sui. Jangan pedulikan Tuan Qian itu. Apapun permintaannya, penuhinya saja. Yang penting sekarang adalah mendapatkan uang muka. Tapi gadis itu selalu keras kepala. Bagaimana dia mau mendengarkan? Aduh, nenek, ini merepotkan. Dia mudah terenyuh. Kau hanya perlu sedikit menggunakan cara. Ia tidak akan menolakmu. Fen, aku tahu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Qian Sui, istirahatlah. Nenek, kau ingin menjualku kepada siapa lagi? Kamu ini, gadis kecil. Kenapa berbicara begitu kasar? Bagaimanapun juga, aku nenekmu. Nyonya besar. Nyonya besar. Qian Sui, bagaimanapun juga kamu adalah cucuku. Kalau saja keluarga Ju tidak sedang dalam kesulitan. Nenek mana tega membiarkanmu melakukan hal seperti itu. Nenek sudah tua, tidak punya baju yang layak. Keluarga kami telah menyakiti nenek. Ayahmu. Sebelumnya, keluarga Ju kami yang salah. Mohon maafkan kami. Bisakah kau memberi kami kesempatan lagi? Sekarang, properti tempat tinggal kami telah disegel. Masih berhutang puluhan juta kepada bank. Dan tidak bisa membayarnya. Adik, tolong bantu kami sekali lagi. Baiklah, katakan. Apa yang harus kulakukan? Sekarang mantan ketua Qianxi Group memintamu secara khusus untuk membicarakan pesanan senilai 300 juta. Bos memintaku secara khusus. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Mengapa dia menyuruhku pergi? Apa jangan-jangan dia ingin aku? Sebelumnya, semuanya salahku, Qian Sui.
Nenek tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu lagi. Tenang saja, aku akan pergi. Seandainya bukan untuk menyelesaikan krisis masa lalu, aku tak akan merendahkan diri memohon pada orang yang tidak berbakti ini. Tuan Laukai, jangan bertindak gegabah. Meskipun Tuan Qian sudah berusia lebih dari 50 tahun, tetapi dia memiliki aset berupa properti dan Qianxi Group. Kali ini kita memang memanfaatkan Qian Sui, tapi Qian Sui bersama Tuan Qian juga akan hidup kaya raya. Kita juga sudah melakukan yang terbaik untuknya. Cai Sui, Cai Sui. Akhirnya aku menemukanmu, Kakak Feng. Kenapa kamu ada di sini? Saya menemui Tuan Qian karena ada urusan penting. Dia sedang menunggu saya di pintu. Jangan sekali-kali menyinggung Tuan Qian. Tian Sui, tidak apa-apa kan? Aku akan menelepon agar teman sekampungku segera turun. Lin Feng, bisakah kau jangan ikut campur? Tuan Qian adalah orang yang sangat berpengaruh. Kenapa kau bisa langsung turun untuk membicarakan daftar ini hanya karena satu telepon darimu? Qian Sui, percayalah padaku. Aku tidak akan menipumu. Suruh Lao Jiang segera turun, Fei Long. Sudahlah, Ling Feng. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku akan segera naik. Jangan ikut keluar. Tidak tahu kalau Nona Ju akan datang. Mohon maaf tidak menyambut dari jauh. Ini ada 2 kontrak yang menarik. Asalkan Nona Ju menandatanganinya, uangnya akan langsung ditransfer ke rekening Anda. Bos Chen akan mentransfer ke rekening saya. Apakah ini terkait kerjasama dengan keluarga Ju? Ah, Nona Ju. Atasan telah memerintahkan. Ini hanya kerjasama dengan Anda. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Ju. Jika Anda secara pribadi mentransfer dana ke rekening keluarga Ju, kami hanya dapat membatalkan kerjasama dengan Anda. Hanya kerjasama denganku. Mengapa demikian? Hanya kerjasama denganku. Mengapa ini? Saya hanya menjalankan perintah. Silakan tanda tangani saja, Nona. Tapi saya tidak memiliki perusahaan apapun. Bahkan jika saya menandatangani pesanan ini, saya tidak dapat mengirimkan produk yang diminta tepat waktu. Nona Chong, jangan khawatir. Besok, orang penting itu akan menyerahkan perusahaannya kepadamu. Siapa tokoh penting itu? Saya kan tidak punya pengalaman bisnis. Bagaimana mungkin mereka mau menitipkan perusahaan kepada saya? Ini keputusan dari atasan. Saya sebagai bawahan tidak pantas menanyakannya. Nona Ju, lebih baik Anda tanda tangan saja. Tuan Chen, Anda telah bekerja keras. Ini semua kewajiban saya. Yang bawah ini permisi. Baiklah, Xiao Sui, ayo kita pergi. Pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Baik. Pergi. Halo, King Sui. Bagaimana pembicaraan pesanannya? Saya sudah bicara dengan Tuan Qian. Pembayaran cicilan sudah masuk ke rekening saya. Apa? Sudah masuk ke rekening? Saya belum menerimanya. Tuan Qian bilang, untuk pesanan ini, beliau hanya bekerja sama denganku. Hanya denganku. Bagaimana mungkin? Asal bekerja sama dengan keluarga kami. Qian Sui, cepat transfer uangnya ke rekening kakakmu. Kalau aku transfer uangnya ke rekeningmu, pesanannya akan dibatalkan. HMPH, kau memang ada hubungan dengan pria bernama Qian itu. Kau masih bilang pesanan akan dibatalkan? Kau bahkan tidak punya perusahaan. Dengan apa kau akan mengirimkan produknya? Sebelumnya, Qian Sui, aku menyuruhmu bekerja sama dengan Xiao Chen. Tapi kau selalu menolak. Kau sudah lama berselingkuh dengan Tuan Qian. Keluarga Ju sedang kesulitan. Kau sebagai anggota keluarga Ju, justru membiarkan aku menghadapi kesulitan sendirian. Aku memelihara seekor anak yang tidak tahu berterima kasih. Kakak Feng, kenapa kau memutus teleponku? Aku belum menjelaskan semuanya pada nenek tua. Kau jelaskan pun mereka tidak akan percaya. Ayo pergi. Oh iya, Kakak Feng, kenapa Tuan Qian selalu sangat hormat padamu? Ah, Tuan Qian itu dulu adalah bawahan ayahku. Jadi, dia sangat sopan padaku. Begitu ya? Qian Sui sulit bergerak. Sulit untuk pergi ke rumah sakit. Sekalian saja ke dealer mobil untuk membeli mobil untuk Qian Sui. Qian Sui,
Temani aku ke kamar mandi, ya. Baiklah. Aduh, bukankah ini Ju Qiansui, bunga sekolah kita dulu? Oh, kamu dulu. Adalah gadis paling cantik dan berprestasi di kelas kita. Haha, pria yang baru saja masuk bersamamu itu pacarmu, ya? Aku bilang, kamu itu memang tidak pandai memilih pria. Lihat, kakimu sampai pincang begini. Dia juga tidak mengatakan akan membelikanmu mobil. Tidak seperti Yau tahu di keluargaku. Setiap hari dia melihatku bekerja keras. Hari ini dia memaksa membawaku ke sini. Ingin membelikan saya mobil mewah. Kian, tidak semua pria sebaik kita. Dia sedang sedih. Jangan terima tawarannya. Tiansui, kau kesulitan bepergian beberapa hari ini. Aku akan mengirimmu mobil. Kau benar-benar berani bicara ya? Ini adalah tempat penjualan mobil mewah. Mobil termurah saja harganya setidaknya 4-500 ribu. Apa kau mampu membelinya? Jangan-jangan kau membeli mobil bekas kecelakaan di sebelah sana lalu menyamar sebagai mobil baru? Qiansui, kau harus jeli. Jangan sampai ditipu oleh orang yang punya maksud tersembunyi. Kian itu. Seperti You Yu melawan Huang Gai. Satu mau memukul, satu mau dipukul. Bagaimana ya? Pokoknya aku setuju. Setuju, sayangku. Kamu benar. Qiansui, ini teman kuliahku, Liu Qian. Ini pacarnya Liu Qian. Kamu jangan berkecil hati. Pacarku adalah asisten pribadi Pak Qian dari grup real estate Yunding. Aku bisa, demi Qiansui, membantumu mencarikan pekerjaan. Kamu bilang kerja sebagai satpam selama belasan tahun. Meski tidak seperti pacarku yang sekali gerak langsung belikan aku sebuah Mercedes-Benz. Tapi beli mobil baru seharga belasan juta seharusnya cukup kan? Haha, tidak masalah, urusan kecil ini. Serahkan padaku. Mercedes-Benz saja tidak pantas untuk Qiansui. Qiansui, pacar macam apa yang kamu cari? Omong kosongnya benar-benar bikin orang tertawa sampai mati. Dilihat saja, dia orang miskin yang tidak berpengetahuan. Lihat, ini kunci mobil Mercedes. Harganya lebih dari 500 ribu. Kian dan yang lainnya tidak mengerti kita. Tidak bisa disalahkan juga. Lagi pula, barang murahan seperti itu. Mobil seharga lebih dari 500 ribu terlalu jauh baginya. Hahaha. Asal sesuai seleraku. Aku suka. Aduh, memang benar-benar tulus perasaannya ya. Kalau begitu, pergilah dan kendarai mobilmu yang jelek itu. Aku ya, akan mengambil mobil Mercedesku. Pacarmu benar-benar baik padamu. Menggunakan namamu, kredit mobil tanpa uang muka. Setelah beberapa bulan bermain, lalu dia meninggalkanmu. Cari yang baru, tanpa harus mengeluarkan sedikit pun. Apa yang dikatakan Yau tahu itu benar? Kian, jangan dengarkan omong kosongnya. Uangku sudah kuinvestasikan di saham. Bagaimana aku bisa putus denganmu? Tunggu beberapa tahun lagi ya. Aku akan menghasilkan jutaan. Bayar semua uang mobilmu sekaligus. Mereka hanya iri padamu. Mulutmu besar sekali. Kalau berani, belikan pacarmu mobil Mercedes secara penuh. Betul sekali. Kau bahkan mencoba merusak hubungan antara aku dan pacarku. Kalau kau memang mampu, belilah satu juga. Tuan Lin, ini adalah kontrak pembelian mobil Anda. Mobil Hilbert yang Anda beli sudah tiba. Ini adalah kunci mobil Anda. Bang Feng, dari mana kamu dapat uang untuk membeli mobil semahal ini? Bagaimana mungkin? Hilbert bernilai ratusan miliar. Kalian harus lihat baik-baik. Orang miskin seperti ini mana mungkin mampu membeli mobil seperti ini. Jangan salah orang. Klien ditipu orang. Seperti orang seperti dia. Hilbert, itu apa? Mobil mewah edisi terbatas. Dia bahkan tidak pantas menyentuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa membelinya? Mohon kedua orang berbicara dengan sopan. Tuan Lin memiliki kad. Beliau adalah orang yang paling terhormat di sini. Dan beliau juga orang pertama yang membayar lunas pembelian mobil mewah seharga lebih dari 100 juta tahun ini. Bagaimana mungkin saya salah ingat? Ini tentu saja benar. Pembelian mobil tunai senilai 120 juta. Pemilik mobil Ju Qiansui. Bang Feng, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Jangan khawatir, Qiansui.
Uang ini pasti bersih. Pergilah. Kita naik mobil ke rumah sakit. Itu tidak mungkin. Itu mereka. Tuan Qian baru saja menandatangani kontrak dengan Zhu Qiansui hari ini. Mungkin juga pernah berbicara dengan Lin Feng. Jangan-jangan Lin Feng adalah orang dari grup reinkarnasi. Mobil ini adalah hadiah dari Tuan Qian untuk Zhu Qiansui. Bahkan mungkin dibeli oleh Lin Feng menggunakan uang negara. Aku sudah bilang, dengan penampilannya yang miskin itu, tidak mungkin dia mampu membeli mobil sebagus ini. Kebetulan malam ini ada reuni teman sekolah. Aku memanggil kalian semua untuk mengungkapimu di tempat. Sekarang hanya ada satu cara untuk mengatasi krisis ini. Cara apa? Pesta pernikahan besok. Kita hanya perlu menunggu sampai pernikahanmu dengan Yang Mulia Kaisar Perang. Begitu kabar itu tersebar, bahkan 100 bank pun tidak akan berani. Cinta yang tak terduga. Bukan hanya tidak berani meminta, mereka malah mencoba menyenangkan kita, memberikan lebih banyak pinjaman kepada kita. Sang Nyonya tua sangat bijaksana. Dia berkata, kita hanya belum memiliki undangan saja. Kamu jangan khawatir, Tuan Zhan Huang selalu melakukan segalanya dengan sangat teliti. Dia pasti tidak akan melupakanmu. Kakak Feng, menurutmu aku harus pergi? Pergilah. Kakak Feng juga punya banyak koneksi. Bertemu dengannya bukanlah hal buruk. Aku akan menemanimu. Ya, aku akan mengikuti saran Kakak Feng. Kian, hai, kau akhirnya datang. Semua sudah datang, hanya menunggu kamu. Cepat duduk, cepat duduk. Tunggu pacarku datang dulu. Nanti kita lihat bagaimana aku mengungkap pacar sokmu itu. Tidak menyangka, Jukian, bunga kampus kita, ikut datang. Itu pacarmu. Belum memperkenalkan dia kepada kami. Qian Sui berasal dari keluarga terpandang. Cantiknya luar biasa. Tentu saja kakak ini juga bukan orang biasa. Kalau tidak, bagaimana bisa pantas untuk Qian Sui keluarga kami? Tentu saja, darahku. Pacar ini ya. Pagi ini aku membelikannya mobil mewah seharga lebih dari 100 juta. Wah, mobil mewah seharga ratusan juta. Mobil seharga ratusan juta. Dikasih begitu saja. Harta kekayaannya pasti mencapai puluhan miliar. Ku dengar keluarga Ju sudah disegel ya. Bagaimana dia bisa menemukan pacar sekaya itu? Siapa suruh dia cantik? Tidak tahu, saudaraku berada di mana. Andalkan paman, andalkan paman. Dia kan cuma anjingnya Bos Qian. Lin Feng, kamu benar-benar berani tampil di depan umum. Kalau aku jadi kamu, aku sudah kabur jauh-jauh. Pasti sembunyi dengan membawa uang yang dicuri. Bukankah ini Tuan Yao dari properti Yunding? Dengar-dengar, gaji Tuan Yao mencapai jutaan. Kian, kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Mendengarkan nada bicara Tuan Yao, nilai nol ini sepertinya ada masalah ya? Sayang, apa maksudmu barusan? Nona Ju mungkin belum tahu ya, mobil mewah seharga 100 juta itu sangat mungkin adalah hadiah dari suami Kian. Jika itu adalah pemberiannya, jadi dia memang menggelapkan dana perusahaan. Bagaimana mungkin? Qian Sui itu sangat pintar. Bagaimana mungkin dia tertipu oleh pria seperti itu? Itu benar-benar fakta. Dana 1 miliar itu berasal dari akun di Yunding Villa. Apa yang dikatakan Kak Gong dan yang lain itu benar? Tentu saja tidak. Kalian belum tahu ya? Beliau ini adalah nelayan tetangga dari Jiang Cheng. Sebelumnya, seorang anak orang kaya yang bermasalah. Entah kenapa. Seseorang yang pernah masuk penjara. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Aku bilang juga apa? Dia juga tidak terlihat seperti orang kaya. Syukurlah, sayang, kamu bisa melihatnya. Kalau tidak, Qian Sui kita pasti akan ditipu oleh seseorang yang berniat buruk. Mengandalkan mobil pemberian orang lain untuk menarik hati wanita. Qian Sui, pacarmu benar-benar hebat. Kamu tidak dengar apa yang Direktur Yao bilang? Belum tentu mobil itu pemberian Tuan Qian. Bisa saja pacarnya diam-diam menggelapkan uang perusahaan untuk membelinya. Berani sekali. Berani menginvestasikan dana miliaran. Bro Feng, aku tidak peduli apakah kamu kaya atau tidak. Bagaimana mungkin kamu melakukan ini demi gengsi semata? Aku sudah selesai. Jangan bicara lagi. Bos Qian sudah memberiku kontrak senilai 3 miliar. Bagaimana mungkin dia memberiku mobil miliaran lagi? Pasti kamu diam-diam memakai dana perusahaan untuk membelinya.
Beraninya kamu. Cepat mundurkan mobilnya. Mobil ini memang benar-benar kuberi sendiri. Jangan banyak berpikir. Hahaha. Tidak apa-apa kok. Kalau tidak, aku akan menelepon kakak Kiang untuk mengungkapimu di tempat. Bagaimana kalau Tuan Kian tahu kamu menggelapkan uang perusahaan? Bagaimana Tuan Kian akan menghadapimu? Jangan sekali-kali menelepon. Aku minta maaf atas kejadian siang tadi, Kian. Kumohon padamu, Ju Kian Sue. Aku menyarankanmu. Periksa matamu. Waktu sekolah dulu, banyak sekali pria baik yang mengejarmu. Kau tahu, kau bahkan tidak pernah meliriknya. Sekarang malah mencari orang yang mulutnya besar dan menggelapkan uang perusahaan, benar-benar sampah. Xiao Hua yang cantik malah dibuat seperti ini oleh sampah yang sok kaya raya. Sungguh menyedihkan. Kian Sui, kau harus berterima kasih kepada Kian dan Tuan Ju. Seandainya bukan karena mereka, kau mungkin masih tertipu. Ditipu oleh penipu, Nona Ju. Karena kau dan Kian pernah menjadi teman sekelas, aku bisa tidak menyelidiki. Tapi, apakah bisa dipercaya berurusan dengan penjahat yang licik seperti itu? Jika kau segera menghentikan kerugian sekarang masih sempat. Kalau tidak, nanti. Jangan terburu-buru. Tuan Yo benar. Kian Sui, kau harus mendengarkan nasihatku. Menggelapkan dana publik sebesar 100 juta. Jika sampai diselidiki, kau mungkin akan menghabiskan seluruh hidupmu di penjara. Kalau dihitung-hitung, kau harus berurusan dengan orang-orang berpengaruh seperti Tuan Yo. Orang-orang penting seperti itu, baru pantas untukmu. Nona Yo, ini kartu nama saya. Saya bisa memperkenalkan beberapa pemuda berbakat yang seperti saya, berposisi tinggi. Secara pribadi, saya bisa membantu Anda. Jangan percaya, Liu Kian memang cantik, tetapi dibandingkan dengan Nona Ju, jauh sekali perbedaannya. Kontak pribadi yang disebut-sebut itu hanya alasan saja. Orang yang perlu dihubungi hanyalah aku. Aku harus memastikan untuk menangkapnya. Lin Feng, apakah kau mendengar apa yang kukatakan? Cepat kembalikan mobil itu. Masih belum terlambat untuk berhenti sekarang. Mobil ini benar-benar kubeli dengan uangku sendiri. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tuan Kian. Bagaimana kamu? Anak muda ini. Kalau tidak punya banyak akal, jangan sok pintar. Mudah melukai diri sendiri. Seandainya aku kau. Sekarang juga aku akan mencari orang Luo. Bahkan sambil berlutut, mungkin saja, Tuan Kian senang. Akan melepaskanmu. Tuan Kian berani datang ke sini dalam waktu 5 menit. Hahaha, kau pikir kau siapa? Berani memerintah Tuan Kian. Jangan-jangan sudah lama di penjara. Otakku ini ya. Mereka semua terpaku kaget. Bagaimana Kian Sue bisa mendapatkan pacar seperti itu? Tuan Yo sudah mengungkapnya. Masih berpura-pura juga. Beberapa orang. Topengnya sudah lama dipakai. Sampai percaya itu nyata. Tidak bisa dilepas lagi. Pak Kian, kenapa Bapak datang? Saya hanya datang untuk menghadiri reuni sekolah. Kenapa Bapak sampai repot-repot datang sendiri? Minggir. Hamba memberi hormat kepada Tuan Lin. Hamba datang terlambat. Semoga Tuan Lin memaklumi. Tuan Kiao. Apakah Bapak salah orang? Anak muda ini menggelapkan aset Gunung Yun sebesar 100 juta. Dia pencuri. Tutup mulutmu yang bau. Tuan Lin adalah pemilik Gunung Yun. Bukan hanya menggelapkan 100 juta. Bahkan menjual Gunung Yun pun adalah kebebasan Tuan Lin. Justru kau yang memfitnah Tuan Lin seperti ini. Cepat. Bersiap-siap dan pergi dari sini. Ini tidak mungkin, Tuan Kian. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemilik puncak Yunding? Dia itu hanya seorang penjahat. Semua diam. Tuan Lin adalah orang yang luar biasa. Jika kalian terus memfitnah dan bicara omong kosong, aku akan membereskan kalian. Bos Kian, aku tidak ingin ada parasit seperti ini lagi di puncak Yunding. Bawahan ini sadar atas kesalahannya. Masih bengong ngapain? Pergi dari sini. Bos Kian, saya punya mobil dan rumah. Saya juga sering dinas luar kota. Masih harus bayar banyak cicilan. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Pak Lin, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Lau Qian mengirimkan undangan Asura kepada Jujian keluarga Zhao. Besok, hari Asura akan menjadi hari terakhir mereka. Baiklah, Tuan. Kau masih berani kembali?
Nenek tua, dia sekarang adalah tamu kehormatan mantan ketua dewan. Kita tidak boleh berbicara seperti itu padanya. Nenek, kakak, saya lelah. Uang yang kalian minta akan saya berikan besok. Hei, Direktur Qian. Apa maksudnya kehormatan besar ini? Saya datang untuk mengantarkan undangan. Adik kecil, lihatlah. Aku bilang, kan? Tuan Zhan Huang tidak akan melupakanmu. Lihat, undangannya saja sudah dikirim. Terima kasih atas usahamu. Suatu hari nanti, ketika aku menikah dengan Yang Mulia Kaisar Perang, aku pasti akan melupakan seluruh keluargamu. Undangan ini untuk diberikan kepada Nona Ju yang lain. Bagus sekali, Ju. Rendah hati. Apakah kau tidur dengan si tua Qian? Dia datang memberikan undangan Aula Asura padamu. Kak, jaga mulutmu baik-baik. Apa maksudmu mengantar pengantin? Kakak, aku tidak tahu apa-apa. Berani sekali. Berani menghina tamu Tuan Lin. Kau berani memukulku. Aku ini tunangan dari Bendahara Asura. Meskipun kalian keluarga Qian, aku bisa menghancurkan kalian dengan mudah. Aku datang atas perintah Tuan Lin, khusus untuk mengundang Anda ke pesta Asura. Apa? Mengundangku? Nona Yo, silakan masuk. Silakan tunjukkan undangan. HMPH, aku adalah tunangan Kaisar Perang. Aku datang untuk menghadiri pesta Asura. Kenapa harus ada undangan? Ada perintah dari atas. Tanpa undangan, tidak boleh masuk. Berani sekali kau. Tunggu sampai Kaisar mengumumkan identitas saya. Saya akan menjadi orang pertama yang mengambil kerabat dekatmu. Qian, cepat bawa kami masuk. Acara penting apa ini? Bagaimana mungkin Qian Mei tidak hadir? Tuan Qian, biarkan saja mereka masuk. Lagi pula mereka keluargaku. Nona Yo, terserah pengaturan Anda. Semua terserah Anda. Begitu baru benar. Sebentar lagi aku akan menjadi Nyonya Zhao. Perlakukan aku dengan baik. Nanti aku akan mencarikan keluarga baik untuk kamu menikah. Nona Zong, Nona Lin, kalian berdua tunggu sebentar. Masih ada sedikit urusan yang harus aku selesaikan. Tuan Qian, silakan masuk. Tidak menyangka, Qian Sui, hubunganmu dengan Tuan Qian ternyata begitu baik. Aku, sebagai tunangan Yang Mulia Zheng Huang, dia bahkan berani mengabaikanku untuk menjemputmu. Dan kamu juga, Lin Yuner, tidak heran dulu kamu bersumpah tidak mau menurutinya. Ternyata diam-diam kalian sudah berselingkuh dengan Bos Qian. Dua wanita melayani satu pria. Benar-benar melayani satu suami bersama. Kamu sama seperti kakakmu. Tidak tahu malu. Aku tidak punya kakak perempuan. Jangan asal bicara. Melihat kalian berdua berani melakukan hal seperti ini. Sungguh menggelikan. Bos Qian sampai memperkenalkan kalian berdua kepada Yang Mulia Kaisar Perang. Ternyata memang sudah berusaha keras. Hanya saja sayangnya, Qian Mei akan segera menjadi mayat sang Kaisar Perang. Kalian tidak punya kesempatan. Kalau kalian tidak bisa bicara dengan baik, aku bisa membantu menjahit mulut kalian. Lin Feng, betapa beraninya dirimu. Kamu berkali-kali menyamar sebagai sang Kaisar Perang. Berani-beraninya muncul di pesta Asura Tuan Kaisar Perang. Akulah Asura senjata perang. Jika aku tidak muncul, bagaimana aku akan mengurusmu? Lin Feng, sampai sekarang kau masih saja berbohong. Hanya saja keberanianmu tidak sesuai dengan ucapanmu. Jika kau benar-benar Tuan Kaisar Perang, mengapa sampai terjatuh hingga mengenakan seragam koki dan menyusup ke pesta Asura untuk makan dan minum secara cuma-cuma? Nenek tua, janganlah terlalu keras. Yun Feng, aku sebagai istri kaisar yang sah. Memberimu satu kendi, kau harus benar-benar menghargai ya. Mungkin saja, inilah santapan terakhirmu, kakak. Sebaiknya kau pergi saja. Benar, Kak Yun Feng. Sebelum Tuan Zheng Wang datang, cepat pergi. Ingin pergi? Khawatirnya, di sekitar sini semua orangnya Tuan Kaisar Zhao. Sulit untuk melarikan diri. Qian Sui, putriku, jangan takut. Aku tidak akan apa-apa. Qian Sui, nanti aku akan memberikanmu sebuah hadiah. Aku juga akan memberikan hadiah besar kepada keluarga Zhao dan keluarga Zhu. Kau masih berani berbicara sombong di sini? Kau benar-benar orang yang paling bodoh yang pernah kutemui. Di mana Tuan Zhao Huang hari ini? Ia akan mengumumkan pernikahanku. Pada saat itu, aku akan memberimu hadiah besar. Kakak Feng, lebih baik kau pergi sekarang juga. Jangan ambil risiko. Aduh. Panggil terus Kakak Feng. Hubungannya cukup dekat ya. Lin Feng, kau belum tahu kan?
Ju Qiansui itu adalah orang kepercayaan bos. Kalau bos Qian melihat kalian sedekat ini, dia pasti akan mengusirmu, kan, Lin Fang? Demi fakta bahwa kau pernah menjadi menantu keluarga Ju, kami tidak akan melaporkanmu. Sebaiknya kau cepat pergi. Jangan sampai mengotori tempat Tuan Kaisar Perang. Qiansui, anakku. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Apakah kau ingin melarikan diri? Qian Mei. Kau juga jangan menghiraukannya. Tuan Zhan Huang akan segera tiba. Dia akan mengumumkan pertunangan kita. Jangan sampai karena hal kecil, kau kehilangan hal besar. Kurasa kalian semua juga sudah tahu. Pesta Asura kali ini atas perintah langsung Yang Mulia Kaisar, ya? Selanjutnya, mari kita sambut Yang Mulia Kaisar Perang. Kau kenapa membuat mie instan saat ini? Yang Mulia Raja akan segera tiba. Membuat Tuhan murka masih bisa dimaafkan, tetapi membuat diri sendiri celaka tidak. Aku sebenarnya ingin mempertimbangkan saudariku, membiarkannya begitu saja. Karena kau mencari kematian. Maka jangan salahkan aku. Keberanianmu itu sudah keterlaluan. Lihatlah, ini acara seperti apa. Orang yang menyukaimu. Aku menahan napas. Apakah kalian melihatnya? Suka padaku. Raja Agung. Kau pikir dia teman satu selmu? Jika kau menyinggung perasaannya. Bahkan Qian Mei pun tak bisa menyelamatkan kakakmu. Yang dipanggil Dewa Naga Hitam adalah Raja Perang Asura. Cepatlah bersembunyi, anak perempuan Qiansui. Ini saat yang selama ini kutunggu. Akhirnya aku bisa menghadapi kalian dengan wujud asliku. Apakah kalian sudah siap? Hamba, Naga Hitam, memberi hormat kepada Yang Mulia Raja Perang. Yang Mulia Raja Perang berfirman. Jadi dia benar-benar adalah pemilik tenda sutra? Aku telah berulang kali menyinggung Yang Mulia. Yang Mulia Raja Perang. Di luar rumah tangga, kita kehilangan kehidupan duniawi. Dalam jiwa ini, bebannya terlalu berat. Ternyata dia adalah Raja Tongkat Asura. Lucu sekali. Dulu aku bahkan ingin membatalkan pernikahan dengannya. Seorang narapidana buangan. Sejak kapan giliranmu menggurui aku? Berulang kali menjadi juara. Tidak heran, di Gunung Yunding. Raja Tongkat Asura belum pernah melihatnya. Ternyata orang di dalamnya adalah dia. Yang dikatakannya semuanya benar. Yang Mulia Paus, hamba belum menikah. Saat ini masih lajang. Hamba tidak bermaksud lain. Hanya bertemu sebentar dengan Raja Perang Aoki lalu pergi. Aku masih bermimpi untuk meminta putri keluarga Liu yang akan menikah, itu aku. Ternyata selama ini hanya rendah hati. Aku tertarik pada Lu. Ternyata dia adalah istri Raja Zhao. Aku tidak akan hidup lama lagi. Kakak Wang, ternyata benar kamu. Maaf, aku salah paham padamu. Tidak apa-apa, sudah berlalu. Kakak, ternyata kau sangat hebat. Dimulai, bawahan mengerti. Pedang Asura keluar. Hanya kembali jika sudah berlumuran darah. Di depan istana, kau berkali-kali menjebak Nona Lin. Nona Ju merebut aset Tuan Perang. Sekarang, semua asetnya akan dihancurkan dan diserahkan kepada kepala militer untuk dihukum. Nyonya Tua Ju, Tuan Perang mengingat usiamu sudah tua. Maka Tuan Perang tidak akan menghukummu. Kau akan diusir dari Jiangcheng. Biarkan saja. Qiansui, aku akan memberimu kebahagiaan seumur hidup. Maukah kau menikah denganku? Kakak dan kakak ipar. Aku mau.